Ya, kita akan membahas bagaimana melakukan perekaman layar di smartphone dan kali ini device-nya adalah iPad ya dengan OS-nya iPadOS. Ini mungkin akan mirip-mirip juga dengan iPhone. Saya nggak punya iPhone ya, jadi cuma pakai iPad aja. Jadi kalau iPhone kan OS-nya iOS ya, tapi mungkin akan mirip-mirip gitu. Nah, beda dengan Android, di iPad ini dia sudah punya screen recorder bawaan ya. Jadi untuk ngelihatnya kita bisa buka pusat kontrol itu di sebelah kanan diusap. Di sini di ujung kanan itu ada kanan bawah ya. Itu ada logo seperti begini ya, ada tombol seperti ini. Ini adalah untuk merekam layar. Oke. Nah, kalau misalkan icon tersebut belum muncul, kita bisa masuk di pengaturan dan kita buka pusat kontrol, lalu aktifkan perekaman layar. Ya, Anda bisa lakukan sendiri itu. Dan kalau di Android, kita mengaktifkan dulu screen recorder. Nah, kalau di iPad ini karena screen recordernya sudah ada, jadi kita tinggal buka aja langsung file atau materi yang akan kita rekam melalui layar smartphone ini, oke, atau layar iPad ini, gitu ya. Nah, kita aktifkan lagi dalam posisi slideshow seperti tadi, seperti di Android. Ini sudah dalam posisi siap rekam, jadi kita tinggal swipe ya ke bawah pusat kontrolnya, lalu kita aktifkan, kita pijit agak lama untuk memeriksa apakah di sini mikrofonnya sudah nyala atau belum. Ini warnanya udah merah mikrofonnya, logo mikrofonnya. Ini berarti mikrofonnya dalam keadaan nyala. Ya, kalau misalkan hitam begini dia mikrofonnya mati. Ya, dan di sini ada tulisan mulai merekam ya. Kalau untuk start recording itu kita tinggal klik aja. Jadi begitu kita pijit kita langsung udah masuk ke posisi merekam. Oke, kita mulai aja. Nah, ini countdown. Sebelum countdown, kita sudah masuk lagi ke posisi merekam, gitu ya. Jadi ini kita tinggal masukkan narasi-narasi kita, ya, menjelaskan apa begitu. Ini tentang e-learning misalnya. Terus di sini ada gambar, alurnya seperti apa, dan seterusnya. Ya, sama seperti yang Android, saya juga akan demokan ini. Nanti supaya biar tahu gitu ya hasilnya seperti apa ketika udah jadi screencast-nya dan suaranya sudah di voice over, baik itu dengan menggunakan mikrofon eksternal ataupun tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Oke. Ya, di sini saya melakukan perekaman layar dengan tanpa menggunakan mikrofon eksternal. Jadi ini adalah murni mikrofonnya iPad. iPad ini adalah iPad Pro gitu. Jadi mungkin akan sedikit ada perbedaan dengan tipe iPad yang lain ya, terutama di mikrofon. Baik, kita mulai saja sahabat sekalian. Understanding Online Learning by Muhammad Isman. E-learning pada umumnya kita sebut sebagai metode pembelajaran dengan menggunakan media elektronik. Hal ini dimulai dengan computer subject, diawali dengan pendidikan atau pembelajaran pada subjek-subjek komputer, di mana audiensnya di dalam kelas pada saat itu berinteraksi dengan komputer, sedangkan pengajar bersifat memandu. Disinilah kita mulai mengenal apa yang disebut atau kita mulai mengaplikasikan apa yang disebut dengan tutoring. Dan pengajar kemudian memandu dari jarak jauh karena hal itu bisa dilakukan baik live ataupun recorded atau hanya berupa catatan begitu ya. Jadi pada saat itu recorded itu bukan berarti hanya menggunakan video ya, karena belum terlalu populer pada saat itu. Jadi menggunakan catatan-catatan atau diktat, sementara siswa atau para peserta pembelajaran belajar sendiri dengan menggunakan disket dengan menggunakan program-program yang disediakan. Ya, jadi begitu sahabat sekalian, ini adalah contoh dari perekaman layar dengan menggunakan screen recorder yang ada pada device iPad Pro ya, OS-nya iPadOS. Kita akan bandingkan dengan perekaman layar yang menggunakan mikrofon eksternal. Baik, sekarang saya menggunakan perekaman layar dengan mikrofon eksternal. Ya, ini kita teruskan rekaman yang tadi. Anda bisa bandingkan bagaimana suaranya nanti ya.
Audiens tidak lagi berkumpul di kelas, proses belajar dilakukan dari mana saja. Kemudian konsep tutor berkembang menjadi program komputer, dan inilah awalnya disebut dengan dikenal dengan istilah async atau asynchronous model. Ya, jadi kurang lebih seperti itu produk dari Screencast ya. Ini dihasilkan oleh iPadOS ya, dengan bawaan screen recorder bawaannya sendiri, dan Anda bisa bandingkan dengan video sebelumnya di mana saya sudah memproduksi sebuah screencast hasil perekaman layar pada Android. Intinya adalah tetap bahwa penggunaan screen recording ini dengan menggunakan device yang mobile itu akan membantu kita lebih praktis, lebih cepat untuk membuat konten digital atau konten e-learning, sehingga kita bisa dengan cepat juga mengupload di learning management system dan bisa digunakan oleh para pembelajar untuk belajar di keseharian mereka. Ya, itu saja keunggulan dari penggunaan smartphone ataupun iPad ataupun tab gitu ya dalam memproduksi konten e-learning, terutama yang berbentuk screencast. Dari saya cukup sekian sahabat sekalian. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan tulis di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.